Menurut saya, ini merupakan fenomena baru yang mungkin kalau dulu warung kelontong peracangan dipandang pekerjaan sebelah mata, dan sekarang menjadi pekerjaan yang sangat favorit, khususnya untuk warga Madura, terlebih orang Sumeneb dan Pamekasan, di mana warung Madura yang konsepnya buka 24 jam. Siapa sangka sekarang menjadi tren tersendiri, khususnya bagi orang Madura dan terlebih untuk orang Sumeneb dan Pamekasan. Kenapa tidak? Warung ini sangat menjanjikan. Warung ini sangat memberikan dampak positif perekonomian khususnya bagi warga Sumeneb. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang Sumeneb ataupun Pamekasan yang berhasil bisa dikatakan sukses dengan membuka warung kelontong, warung Madura. Namun, coba saya kaitkan dengan kenapa kemudian fenomena ini menjadi tren terkini, menjadi sebuah pekerjaan utama, ataupun kenapa tidak memilih pekerjaan lain atau ada apa sebenarnya? Lagi-lagi latar belakangnya, lulusan kuliah ataupun lulusan SMA, SMK, bahkan yang kuliahnya bukan cuma S1 bahkan S2, sampai saat ini itu lulusannya sangat banyak, di mana lapangan pekerjaan itu sangat sedikit. Dan kenapa orang-orang Madura, terkhusus orang Sumeneb dan Pamekasan ini merintis sebuah usaha ini? Karena faktornya juga itu. Kalau memang ada kerjaan yang lebih baik, kalau memang ada lowongan pekerjaan tidak susah dan memang eh, gajinya pantas dan lain-lain, itu tidak menutup kemungkinan para lulusan, baik yang lulusan SMA ataupun bahkan yang lulusan kuliah, itu pasti kerja. Dan kenapa warung Madura ini terbentuk? Lagi-lagi faktornya ataupun menjadi trending sekarang. Mungkin kalau dulu yang mengawalinya itu merupakan warga-warga yang merantau ke Jakarta, kemudian merintis sebuah bisnis yang namanya toko kelontongan ini. Dan kenapa sekarang menjadi trending? Karena lagi-lagi usaha ini sangat menjanjikan. Bahkan bisa saya katakan gaji karyawan swasta ataupun bahkan BUMN itu kalah dengan hasil jualan ini. Mungkin dipandang sebelah mata karena tidak pakai seragam, tapi kalau ngomong penghasilan jauh lebih dari mereka. Makanya sekarang fenomena ini sudah diikuti bukan cuma yang tidak sekolah, melainkan yang baru lulus SMA ataupun yang bahkan baru lulus kuliah, tertariknya itu ya, ya udah saya mau buka usaha aja. Dan kebetulan saya dari Sumeneb ataupun dari Pamekasan mungkin yang berpikiran, ya udah saya mau buka warung toko sembako aja. Kenapa ya? Karena yang ngajarin sudah jelas, terus pasarnya segini-segini dan keuntungannya segini, dan sudah bisa diprediksi dan merasa tidak diatur. Kenapa memilihnya warung Madura? Karena lagi-lagi lowongan pekerjaan itu sangat sulit. Jangan bilang, kalau memang ada lowongan pekerjaan yang minimal lah cukup untuk mereka, pastinya mereka akan mencari pekerjaan. Karena lagi-lagi setelah lulus, ini ya memang tidak bisa dibantah. Setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA, intinya menempuh pendidikan tinggi, sekarang harus berjuang untuk mencari pekerjaan, dan itu tidak mudah, sangat sulit. Akhirnya, saya boleh simpulkan dong, kalau pendidikan ataupun berpendidikan tinggi masih belum mampu menjawab tantangan ekonomi. Kalau secara keilmuan, wawasan mungkin iya, namun solusi konkret setelah wisuda, setelah
lulus dari perguruan tinggi, setelah lulus mengenyam pendidikan, faktanya itu mencari pekerjaan itu tidak mudah dan sangat sulit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya saya juga menyadari dan saya juga mengalami betapa sulitnya mencari pekerjaan. Dan di tengah mencari pekerjaan itu sulit, fenomena yang lain, biaya pendidikan itu sangat tinggi. Kenapa harus tinggi? Sementara outputnya ataupun setelah lulus itu juga harus bersaing dan sangat sulit mencari pekerjaan yang sesuai dengan diinginkan. Fakta lain, bukan menurut saya orang Indonesia itu bukan orang malas dan ada yang bilang karena malas, enggak. Buktinya banyak yang merelakan meninggalkan Indonesia karena menjadi 3i, baik di Jepang, di Australia, bahkan di Amerika, atau di Arab Saudi. Kenapa memilih seperti itu? Karena ya lagi-lagi lowongan pekerjaan di perekonomian ke bawah itu ya sangat sulit, tidak gampang. Makanya ada yang DKI itu rela walaupun pekerjaannya itu berat. Kenapa dijalani? Karena ya gajinya ya bahkan berkali lipat dibandingkan sini ya. Mau ngapain juga, mau berproses di sini ya mending di luar negeri dan itu lebih jelas. Mungkin setahun 2 tahun bisa bangun rumah dan bisa merintis ya udah pulang gitu. Dan setelah saya simpulkan, banyaknya TKI, banyaknya tenaga kerja Indonesia yang merelakan untuk merantau bahkan ke luar negeri, walaupun pekerjaannya ya kalau di Indonesia ya mungkin itu mungkin dipandang sebelah mata, tapi di sana gajinya itu sangat besar. Kenapa tidak mau menggiurkan? Contohnya kalau di Jepang itu ya semacam merawat lansia dan itu gajinya sangat besar. Bahkan menjadi kuli pertanian di kebun itu gajinya sangat besar dan melebihi gaji di Indonesia. Bahkan berkali lipatnya. Kenapa milih seperti itu ya? Karena ya, termasuk saya sendiri kalau memang gampang untuk eh, mau ke luar negeri itu ya ngapain saya mau berproses di sini ya, mending saya ke sana aja. Setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun lah, eee, terkumpul biaya untuk modal usaha, ya udah balik gitu. Namun persoalannya kan juga untuk menjadi TKI itu kan tidak mudah, harus mendaftar dan melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan itu cuma, eee sebagai pengantar aja dan balik lagi ke Indonesia. Di tengah lowongan pekerjaan yang sangat sulit, di tengah lowongan pekerjaan yang memang tidak mudah, maka warung Madura menjadi salah satu solusi konkret menjawab tantangan itu. Di tengah para lulusan itu mencari pekerjaan sangat susah dan tidak mudah, warung Madura menjadi salah satunya solusi konkret menjawab tantangan itu. Kenapa saya bilang begitu? Banyak teman-teman saya, warga dari Madura, khususnya dari Sumeneb, dari Pamekasan, yang sama-sama lulusan perkuliahan, di mana mereka memilih untuk berdagang, memilih untuk buka warung sembako, dan bukan jawabannya ya memang benar-benar berhasil dan sukses. Bahkan bisa saya katakan ekonominya itu jauh di atasnya saya. Yang dimana sekarang saya masih berjuang, harus cari pekerjaan dan mereka sudah ya bisa saya katakan sudah enak lah. Dan solusi konkret apa yang mungkin bisa dijawab oleh fenomena ini, warung Madura ini? Salah satunya, seiring berjalannya waktu, mereka yang sudah sukses membuka warung Madura, minimal kalau mau buka lagi itu minimal sudah membuka 2 lowongan pekerjaan baru, di mana setiap toko biasanya itu dijaga minimal dari 2 orang. Dan pada saat ada warung Madura baru,
minimal ada 2 tenaga kerja, ada lowongan tenaga kerja. Meskipun, mungkin cara penyalurannya karena juga berasal dari sana ya, yang jaga ataupun yang bekerja juga masyarakat ataupun warga-warga dari sana, baik teman-teman juga dari sana. Karena memang buka warung Madura itu tidak mudah, karena bukanya 24 jam, yang jelas yang jaga juga harus factor, bukan kerjanya itu 8 jam kemudian pulang. Jadi ya harus mencari pekerja yang memang siap dengan skema-skema warung Maduranya. Kenapa kemudian fenomena ataupun warung Madura ini juga menurut saya adalah lagi-lagi saya katakan solusi konkret di tengah lowongan pekerjaan, di tengah banyak lulusan muda mencari pekerjaan itu sangat sulit. Warung Madura menjawab tentang itu. Bahkan tidak sedikit yang sudah merasakan hasilnya, suksesnya membuka warung Madura ini, ditawarkan untuk bekerja di salah satu karyawan itu sudah tidak mau sekarang. Dan memang faktanya begitu. Lagi-lagi gaji karyawan itu ya tidak seberapa menurut mereka. Kenapa ya? Karena ada yang lebih menjanjikan. Dan apakah pemerintah dalam hal ini hanya mau diam saja membuat program yang tidak begitu mendekati dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka sampai nantinya lowongan pekerjaan itu ya sangat sulit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena para pebisnis besar, pemilik PT dan lain-lain itu ya hubungannya kan sama pemerintah. Dan di tengah lowongan pekerjaan yang sangat sulit ini, ya pemerintah harus hadir dengan regulasi ataupun dengan sistem yang dimana itu memberikan dampak positif bagi yang punya PT ataupun bagi masyarakat yang mau mencari pekerjaan dalam hal ini. Maka dari situ nantinya akan kemakmuran itu akan terjadi. Kalau perut masih kosong, di tengah lowongan pekerjaan yang sangat sulit, orang-orang pintar itu ya juga nggak bisa ngomong kalau perut sangat kosong. Makanya menurut saya harus fenomena ini ataupun maraknya lowongan pekerjaan yang sangat sulit ini ya memang harus benar-benar diseriusin oleh pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Salah satu contoh ini kan warung Madura ini cuma segelintir ide ataupun contoh kecil, minimal berangkat dari yang kecil-kecil dulu. Bukan tidak mudah, memang daya beli sekarang itu tidak mudah. Daya belinya sangat melemah dan banyak para warga yang menjalani bisnis rombongan, UMKM kaki lima itu yang baru merintis itu bahkan gagal. Kenapa? Karena daya belinya sekarang sangat melemah, sementara di situasi kebutuhan keluarga ya juga tidak menuntut, artinya menuntut kita harus cepat, bukan tidak mau sabar, sabar mau. Dalam arti mau menjalani bisnis UMKM ataupun kaki lima itu mau. Namun kebutuhan itu sangat mendesak. Makanya lebih baik ya mencari pekerjaan yang lain yang dimana cukup untuk kebutuhan keluarga. Baru nanti kalau misalkan memang mempunyai modal kembali, baru merintis lagi. Dan kejadiannya seperti itu. Artinya pemerintah bukan cuma tugasnya mengambil pajak dari seluruh usaha ataupun kebijakan, ya benar-benar dikaji kebijakan apa yang harusnya itu sangat mendekati dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara umum. Dan kenapa saya bilang tadi saya singgung di tengah
lowongan pekerjaan itu yang sangat sulit, kemudian biaya pendidikan itu yang sangat tidak mudah, di mana lulusannya itu ya bukan langsung bekerja, tapi harus berjuang lagi untuk mencari pekerjaan. Kalau saya spekulasi, apa gunanya berpendidikan ataupun sekolah yang favorit lah katakan di lagi-lagi nanti setelah lulus ya juga pusing mencari kerjaan begitu. Jadi kan menurut saya investasi spekulasi aja. Kenapa kalau orang perkampungan ya kenapa lebih memilih tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena realita ataupun kebutuhan mereka itu sangat mendesak pendidikan biaya pendidikan gak ada ya udah mending saya bekerja aja. Kalau mereka sukses bekerja bahkan membangun sebuah usaha, bukan tidak mungkin mereka akan menampung lulusan-lulusan terbaik yang sekolah tinggi ini. Maka fenomena seperti ini kan menurut saya itu sangat rancu dan harusnya pendidikan hadir menjawab tantangan nasional, menjawab tantangan global yang paling konkret minimal lah menjawab tantangan lowongan pekerjaan itu yang sangat minim meskipun pendidikan ataupun bukan cuma belajar soal bisnis, tapi untuk kehidupan ini kita butuh bisnis, kita butuh ekonomi. Mau gak mau, pendidikan juga harus mengarahnya pragmatis ke sana. Karena kenapa? Menurut saya, setelah perut itu kenyang, memikirkan sesuatu itu jauh lebih tenang dibandingkan dengan perut kosong. Apa jadinya? Perut masih kosong, terus masih mau debat soal keilmuan dan lain-lain. Itu pusing. Dan akhirnya untuk menjadi penutup video kali ini, mudah-mudahan pemerintah memberikan regulasi yang sangat pro terhadap masyarakat juga yang mempunyai PT dan lagi-lagi di tengah fenomena ini, maka menurut saya Warung Madura menjadi salah satunya opsi ataupun ide terbaharukan meskipun konsep jualannya itu konsep jualan lama, namun menurut saya konsepnya itu sangat-sangat terbarukan dan sangat konkret. Dan mudah-mudahan banyak usaha ataupun usaha yang muncul ke depannya itu seiring berjalannya waktu di tengah lowongan pekerjaan yang sangat sulit, mudah-mudahan banyak usaha yang berkembang sehingga mampu menyerap lowongan pekerjaan di tengah para lulusan yang sangat banyak dan sulit mencari pekerjaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa sholat 5 waktu.